Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjadi Duchess berikutnya. Untung saja aku menandatangani perjanjian pranikah dengan Cliff sebelum kami menikah. Cliff Ludwig tidak akan pernah meminta cerai pada Lizzie Ludwig. Cliff Ludwig akan membela dan melindungi Lizzie Ludwig apapun yang terjadi. 2 klausul ini saja sudah cukup untuk mengekang Cliff dan memberi Lizzie kebebasan dalam melakukan segala hal. Tidak ada yang sulit, lagi pula aku adalah Duchess Ludwig berikutnya. Namun ada satu hal yang terlewatkan olehnya. Bahkan saat dia bersumpah untuk membuat masa depannya lebih baik dari cerita aslinya, yang bisa dia pikirkan hanyalah kesuksesan dan kejayaan cerita aslinya. Daripada merintis jalan baru, tampaknya lebih menjanjikan untuk mengikuti jalan yang sudah diketahuinya, meskipun itu adalah jalan yang telah hilang. Itulah sebabnya dia merasa tidak nyaman ketika episode yang dia tahu tidak terjadi. Mengapa tidak ada undangan? Dalam cerita aslinya, Lizzie yang menikah dengan Cliff menerima lusinan undangan setiap hari. Tentu saja ada beberapa undangan kali ini, namun jumlahnya lebih sedikit daripada di cerita aslinya. Dan yang terpenting, tidak ada satupun yang sesuai dengan keinginannya. Mengapa semua undangan hanya dari figuran yang tidak penting? Akan tetapi, dia bahkan tidak bisa mengirim surat untuk meminta undangan. Aku harus pergi ke banyak pesta dan berteman dengan tokoh-tokoh penting. Dia tidak bisa membiarkan episode aslinya hilang. Dan jika dia akan menghadiri sebuah pesta, dia harus tampil lebih menonjol dibandingkan orang lain. Ada banyak gaun yang dibelikan Duchess atau Cliff untuknya, tetapi jujur saja, tidak ada satupun yang benar-benar sesuai dengan seleranya. Dia selalu memilih gaun yang lebih sederhana dan polos daripada selera aslinya, agar sesuai dengan karakternya sebagai gadis baik. Sekarang aku tidak perlu lagi dipandang seperti itu. Lizzie mulai memesan gaun-gaun mewah dan sensual yang ia tahu akan disukai Edith yang asli. Aku seharusnya membuat payudara Lizzie sebesar payudara Edith saat aku pertama kali menciptakan karakternya. Dia telah menciptakan tubuh Lizzie yang ramping dan polos, yang kontras dengan tubuh menggairahkan milik penjahat bodoh itu. Tetapi sekarang dia tidak menyukainya. Sampai sekarang, dia belum lupa bagaimana Kilian mengerutkan kening saat melihatnya mengenakan baju tidur yang memperlihatkan bahunya. Namun saat Lizzie menatap pantulan dirinya yang cantik di cermin, ia kembali percaya diri. Dia tetap wanita tercantik di dunia. Mengapa ini tidak kembali ke cerita aslinya? Meskipun dia tahu kekuatan penulis telah hilang, Lizzie terus bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan itu. Ternyata lebih sulit dari yang diharapkan untuk mendekati karakter penting. Dalam cerita aslinya, mereka adalah orang-orang yang mengirimkan undangan dan memohon untuk bertemu denganku. Harga diri Lizzie tidak mengizinkan dirinya untuk mendekati mereka dan berpura-pura ramah. Dia berhasil memanipulasi orang-orang di sekitarnya agar terbuka, tetapi hubungannya dengan mereka tidak pernah berkembang lebih jauh dari itu. Aku harus menciptakan situasi di mana mereka harus mendatangiku dan menyapa. Lizzie mempertimbangkan beberapa pilihan dan akhirnya memutuskan satu yang paling menarik perhatiannya. Dia memutuskan untuk menjadi tuan rumah pesta akhir tahun tahunan. Saat cuaca mulai mendingin dan pembicaraan tentang pesta akhir tahun mulai muncul, Lizzie berseri-seri di meja makan. Aku ingin menjadi tuan rumah pesta akhir tahun ini. Namun, alih-alih mendengar kata-kata persetujuan yang diharapkannya, wajah Duke dan Cliff malah mengeras sedikit. Mungkin ini terlalu berat bagimu. Kau bisa mengamati dan belajar dari Jocelyn. Dan dalam waktu sekitar 5 tahun, cobalah untuk menjadi tuan rumah pestamu sendiri. Meskipun wajah Duke muram, Lizzie bertekad bahwa hal itu harus terjadi tahun ini. Karena episode terakhir harus terjadi awal tahun depan. Aku telah mengamati dan mempelajari cara menyelenggarakan pesta selama 5 tahun terakhir. Dan tahun ini, setelah pernikahanku dengan Cliff, aku ingin mencobanya. Lizzie, kau tahu Dok,
Masih banyak orang yang menertawakanku sebagai anak haram yang hina. Dan ada juga yang menertawakan Cliff karena menikahiku. Desahan keluar dari bibir Duke dan Cliff secara bersamaan. Alasan menjadi anak haram sudah berkali-kali dipakai Lizzie. Tetapi Lizzie pura-pura tidak mendengar desahan mereka. Menjadi tuan rumah pesta akhir tahun akan menjadi pembuktian bahwa aku adalah anggota keluarga Ludwig. Duke hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu lagi, tetapi Duke menghentikannya. Baiklah Lizzie, lakukan saja apa yang kau inginkan. Terima kasih ibu. Tidak seperti Lizzie yang mengira dirinya menang, Cliff merasa kecewa. Malam harinya, Cliff berkata dengan suara keras, "Kamu seharusnya mendengarkan ayahku." Lizzie membentak, "Berapa lama lagi aku harus bersembunyi di belakang kalian?" "Apa maksudmu? Semua yang kulakukan adalah untuk keluarga Ludwig, jadi berhentilah memperlakukanku seperti hiasan." Lizzie berpaling dari Cliff yang terkejut dengan cara dia mengakhiri kalimatnya dengan kata kalian. Aku seharusnya mengaturnya supaya lebih tunduk pada Lizzie. Kejengkelannya terhadap Cliff semakin bertambah dari hari ke hari. Penampilan Cliff tidak lagi istimewa bagi Lizzie yang telah menjalani kehidupan yang sama berulang-ulang. Bahkan terkadang membosankan. Begitu membosankannya sampai-sampai ia bermimpi melarikan diri dengan karakter lain. Jadi di pesta akhir tahun ini aku akan bertemu pewaris Count Lieberman, berkenalan dengan putra mahkota, dan mungkin bahkan sedikit bermesraan. Dalam cerita aslinya, Count muda Lieberman adalah seorang figuran menyedihkan yang jatuh cinta pada kecantikan Lizzie dan mengundangnya untuk bergabung dengan klub selebritas miliknya. Tetapi merasa frustasi karena dia tidak dapat memenangkan hatinya karena Cliff. Namun karena dia merupakan tokoh utama suatu episode, penampilannya cukup dapat diterima. Terlebih lagi, putra mahkota yang sudah menikah juga seorang pria tampan dan digambarkan terpikat oleh kecantikan Lizzie. Di tengah-tengah pernikahannya yang telah dialaminya berulang kali, membosankan dan kali ini bahkan lebih mengecewakan dengan Cliff, pria-pria tampan seperti itu cukup untuk memicu keinginan Lizzie untuk menyimpang. Semakin banyak pria yang mencintaiku, akan semakin baik. Lizzie mulai mempersiapkan pesta akhir tahun, membayangkan semua pria lain yang akan berlutut, terpesona oleh setiap gerakannya. Pesta akhir tahun yang diselenggarakan di rumah besar Ludwig tidak seperti sebelumnya. Lampu kristal, champagne terbaik, hadiah mahal, dan makanan dengan bahan langka, anggarannya cukup untuk 3 pesta akhir tahun sebelumnya. Cliff dan Duchess telah berulang kali mencoba membujuknya agar tidak melakukannya, tetapi Lizzie merasa mereka hanya membuat dia frustasi. Duke Ludwig telah menjadi salah satu orang kepercayaan kaisar, dan kita harus memastikan semua orang mengetahuinya, sehingga tidak akan ada keluarga lain yang sembrono seperti Rigelhoff. Itu adalah alasan yang ditambahkannya dengan harapan meremehkan Edith. Tetapi terlepas dari niatnya, sang Duchess mendesah saat mengingat Edith yang hemat dan tak kenal basa-basi. Bagaimanapun, pesta akhir tahun itu memukau dan mewah, sebagaimana direncanakan Lizzie. Lizzie berhasil menggelar pesta besar di tahun pertama pernikahannya, dan bahkan Putri Catherine pun hadir, semakin mengangkat derajatnya. Ya, ini dia. Lizzie merasa seperti akhirnya bernafas untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dikelilingi oleh kekaguman dan rasa iri. Aku rasa tidak ada satu orang pun yang memikirkan Edith. Dia bahkan bisa lebih dekat dengan pria yang menjadi tujuan pesta akhir tahun, Tuan Muda Lieberman. Maukah Anda berdansa dengan saya, Nona? Lizzie bersukacita dalam hati atas tawaran berdansa yang agak gugup itu. Membayangkan berdansa dengannya dan berbagi segelas champagne membuat jantungnya berdebar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ekspresi Cliff mengeras sedetik kemudian, tetapi Lizzie mengabaikannya sepenuhnya. Ini kan mangsa yang aku tangkap sendiri, jadi kenapa? Pada hari itu, Lizzie percaya hidupnya akan berseri-seri seperti dalam cerita aslinya. Karena pewaris Tuan Muda Lieberman
mengemukakan masalah putra mahkota kepadanya, persis seperti dalam cerita aslinya. Apakah saya sudah menyebutkan bahwa saya adalah teman sekelas Yang Mulia Putra Mahkota? Ya, dengan Yang Mulia Putra Mahkota? Iya, sebenarnya ayah saya adalah guru sejarah Yang Mulia Putra Mahkota. Bahkan sedikit kesombongan dalam nada suaranya terdengar menyenangkan. Hebat sekali, saya hanya pernah melihat Yang Mulia dari jauh. Baiklah kalau begitu, mengapa Anda tidak ikut dengan saya ke Istana Putra Mahkota suatu saat nanti? Saya yakin Yang Mulia akan senang menerima kunjungan Anda. Anda yakin saya bisa ikut? Tentu saja, saya akan mengatur semuanya untuk Anda. Melihat wajah tersenyum yang tampaknya terpikat padanya, Lizzie merasa lega. Memang benar, meskipun kekuatanku hilang, episode-episode besar masih terjadi. Sekarang, jika dia dapat bertemu dengan putra mahkota dan memecahkan masalahnya, lalu menemukan keponakan kaisar yang hilang, dia akan dapat memenangkan hati kaisar. Beberapa hari kemudian, saat dia dengan gembira menantikan masa depan yang akan berlanjut seperti cerita aslinya, ada sesuatu yang mengganggunya. Ada ucapan selamat tahun baru dari Nona Edith. Oh bukan, maksud saya Kontes Raisin. Kepala pelayan Philip berseri-seri, membagikan surat-surat dari Edith kepada Duke dan Duchess, Cliff, dan bahkan Renon. Bukan hanya Philip, tetapi kepala pelayan, tukang kebun, dan juru maid kapal pesiar tampaknya juga menerima surat. Suasana di rumah besar itu yang akhir-akhir ini muram, tiba-tiba menjadi cerah berkat surat-surat itu. Bahkan Cliff tersenyum cerah dan menyerahkan surat kepada Lizzie. Adik ipar juga mengirim satu untukmu, Lizzie. Lizzie dengan gugup menerima surat itu, yang penuh dengan rincian tentang kehidupan sibuk dan penuh tantangannya di Raisin dan apa saja yang mereka lakukan. Bagaimana kabarmu, Lizzie? Setelah menikah dengan Cliff, aku yakin kau lebih banyak membantu Duchess, tapi aku khawatir kau terlalu membebani tubuhmu yang ramping itu. Dulu aku percaya diri dengan kekuatan fisikku, tetapi menjadi seorang kontes di sini benar-benar membuat tubuhku tegang. Kamu tidak akan bertambah berat badan, tidak peduli berapa banyak yang kamu makan. Jadi aku harap kamu makan lebih baik dan lebih memperhatikan kesehatanmu. Kedengarannya dia sedang khawatir terhadap sahabatnya. Akan tetapi, Lizzie tidak dapat menerima kata-kata itu secara harfiah. Apakah dia sedang bersikap sarkastis? Dia menggertakkan giginya. Dia telah kehilangan kekuatannya karena Edith telah memenuhi semua persyaratan. Dan dia bersenang-senang di Raisin. Bahkan penghuni rumah besar Ludwig yang berada di pihaknya dalam cerita asli tampak merindukannya. Mau kemana, Renon? Lizzie bertanya dengan nada ringan sebagai salam, karena jarang melihat Renon keluar. Namun jawaban yang keluar dari mulutnya membuatnya kesal. Saya akan pergi ke kantor pos untuk mengirim beberapa surat. Dilihat dari berbagai jenis amplopnya, surat itu tidak mungkin ditulis oleh satu orang. Dan jika dia mengirim surat dari banyak orang ke satu tempat, sudah jelas bahwa tujuannya adalah Raisin. Begitu ya? Jaga dirimu. Lizzie tidak punya waktu untuk memperhatikan seperti apa ekspresinya atau seperti apa suaranya. Bukankah Renon juga membantu menyelamatkan nyawa Edith? Aku tidak akan membiarkannya. Kebenciannya yang membara meluas ke Renon. Sejak saat itu, Lizzie mulai mengkritik Renon untuk setiap hal kecil. Tentu saja, tidak sekalipun Renon mundur atau menyerah. Namun, Lizzie juga tidak menyerah. Karena tak lama lagi, putra mahkota akan berada di pihaknya.